Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang dasar-dasar Excel sebagai dasar dalam mata kuliah biostatistik agar nanti rekan-rekan mahasiswa dapat menggunakan Excel sebagai aplikasi atau software untuk menghitung statistik. Yang pertama kita lakukan adalah membuka Excel-nya terlebih dahulu. Nanti akan terbuka seperti ini. Kemudian setelah Excel-nya terbuka, kita akan pilih yang blank workbook. Kita akan create. Nah, tampilannya akan kurang lebih akan seperti ini. Saya coba untuk aturkan jaraknya terlebih dahulu atau lebarnya terlebih dahulu agar bisa dilihat semuanya. Kita bisa perbesar, kita bisa perkecil. Setelah itu kita akan mengenal kalau Excel ini nama lainnya adalah workbook, di mana kita keseluruhan Excel ini namanya adalah workbook. Kemudian di dalam workbook itu terdiri dari beberapa sheet, mungkin tak terhingga ya, sehingga di sini kita bisa melihat sheet atau yang disebut juga worksheet. Nah, worksheet ini bisa di rename dengan cara klik kanan, kemudian nanti setelah itu kita rename. Misalnya kita akan rename latihan gitu ya, klik kanan, kemudian rename latihan. Kita juga bisa tambahkan di sini sheet yang selanjutnya, kita bisa rename kembali kalau misalnya diperlukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini bisa ditambah dan seterusnya. Selain workbook dan worksheet, kita juga dalam Excel mengenal ini kolom. Kolom itu namanya ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nanti kalau sampai Z, dan kembali lagi misalnya menjadi AA. Nah, seperti ini. AA, kemudian AC, AD, AE, dan seterusnya. Sampai 3 huruf itu bisa ada atau bisa dibikin dalam Excel. Kemudian ke bawahnya itu adalah row. Nah, ini row-nya dengan nama 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya selain kolom dan row itu ada cell. Nah, ini cell. Nah, cell ini ada namanya sesuai dengan kolom dan row-nya. Seperti contohnya ini, kolomnya adalah A2. Dilihat dari kolom A, kemudian row 2. Nanti ada juga B. Ini misalnya B, kolomnya B, kemudian row-nya 4, sehingga namanya adalah B4. Nah, ini untuk penamaan sel bisa dilihat di sini. Ya. Begitu juga D, misalnya ini adalah kolom D, kemudian ini adalah row 5, sehingga namanya adalah sel D5. Nah, setelah kita mengenal worksheet, kemudian sel, kolom, dan row, kita bisa memasukkan data di Excel ini. Karena memang kepentingannya adalah kita akan menganalisis data dalam statistik ini. Kita bisa memindahkan data dengan copy-paste, atau bisa juga secara langsung mengisi satu persatu. Agar lebih cepat, itu saya akan coba untuk copy-paste dari workbook yang lainnya. Kita buka misalnya workbook lainnya. Di sini ada workbook, kemudian saya coba copy-paste. Ini kita highlight seperti ini, kemudian kita klik kanan atau kita pilih yang copy, dan kemudian kita pindah ke workbook yang sedang tadi kita lakukan atau yang sedang kita buat. Di sini kita simpan di sel A1, kemudian kita klik kanan juga, kemudian ada paste spesial, dan kita akan paste values. Nah, ini sudah terlihat seperti ini. Jadi data yang tadi di workbook yang 1 itu sudah pindah ke sini, dan ini ada di sel di sheet 3. Nah, kalau kita ingin pindahkan juga ke sheet 1 ini bisa sekali. Kemudian ini tinggal kita klik kanan, kemudian copy, kemudian nanti kita pindahkan ke latihan, dan nanti kita paste. Ini bisa pastinya bisa pakai ini ya. Ini bisa, maaf ya. Kita ulangi kembali. Kita bisa kembali ke sini ya, ke sheet 3 karena tadi ada di sheet 3. Kemudian setelah sheet 3 kita akan select atau kita akan pilih sel yang akan kita copy, kemudian kita klik kanan, kita copy dan kita paste di sini di sel A1. Nah, ini kita akan paste spesial, kemudian kita klik values. Nah, ini sudah
tampilannya sudah seperti ini. Nah, kita mungkin akan membedakan antara judul kolom dengan data. Nah, kita sorot di sini di row 1, klik. Kemudian setelah diklik itu kita bisa untuk mengklik di bold. Jadi nanti judulnya diharapkan bisa bold semua untuk membedakan dengan sel yang lainnya. Selain itu juga kita bisa kasih underline. Nah, ini kita berikan underline. Juga ini fungsinya adalah untuk membedakan dengan sel-sel yang lainnya. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Kemudian kita masih kesulitan untuk melihat masing-masing kolom. Kalau kolom A itu BB perawat bisa terbaca seluruhnya, frekuensi, kolom B juga terbaca, tetapi kolom C dan D ini ada yang terpotong. Sehingga karena di sini masih kolom-kolomnya, lebar kolomnya itu sama, kita bisa merubahnya. Dan untuk merubah kolom ini secara otomatis, kita tinggal klik di sebelah sini. Jadi kita klik. Nah, saya ulangi, kita klik sebelah sini. Nah, klik. Kemudian setelah klik kita tempelkan atau kita simpan kursor kita antara kolom A dengan kolom B, kemudian di double klik. Nah, ini akan terlihat bahwa kolom A, B, C, D itu sudah lebarnya sudah tidak sama lagi, tetapi otomatis mengikuti lebar daripada judul yang sudah kita buat, lebar judul di kolom yang sudah kita buat. Setelah itu kita juga bisa menambahkan nih. Kita akan select untuk tabel yang sudah kita buat, kemudian kita beri border atau kita beri garis agar memudahkan kita untuk membaca tabel yang ada di Excel tersebut. Sehingga di sini kita sudah bisa melihat dengan jelas tabel yang kita buat dan semuanya atau seluruh datanya bisa kita baca. Untuk selanjutnya, ini kita bisa gunakan sebagai dasar untuk penghitungan-penghitungan statistik di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel yang biasa digunakan untuk statistik seperti min, maximum, kemudian quartile, sum, dan sebagainya. Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya dan diharapkan dalam pertemuan ini kita mengetahui bagaimana cara memasukkan data di Excel agar nantinya itu bisa digunakan untuk analisis data statistik menggunakan Excel. Demikian penjelasan mengenai dasar-dasar Excel sebagai pengantar dalam perkuliahan biostatistik, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya bagaimana penggunaan Excel dalam menghitung statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.